Shalom. Horas madihita salut na amang inang suang-suangoni anak penami na sebelum dohot remaja dohot sekolah minggu. Asata mulai per minggota di bagasan geruk marsada-sada ador suta mulai tapasada marohatta martangi yang nahohom mahita di bagasan rohatta B martangi yang dimulai. Amin. Meredde mahita buku PD nomor 527 ayat 1 ayat 2 taendehol las niroha. Mar hite-hite goar de bata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar itu di perbadia nat mempelai dot tanoon. Amin. Songonon nina Tuhan Jehovah yang gohalak partigori menguludo binain ni persihotna marha persiaon alai ang gohalak perjahat dan ngadong hasonangan. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata jala amanami sayurupi mahami asaunang madele hami ujuro habokosot tuhami jala asaunang magopo hubaik kami sileo-leomu naringgani ujuro pasu-pasum tuhami ramoti hami asaunang marpos niroha hami tuarta nadia sianganon leot di hami hapursiaon asadot hami perjab persitiano niakana persianiho mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 hidup kita yang benar.
Dangayong kamu mapatik ni debata, patik perjolo dot, patik paupaton. Patik perjolo, audu Jehovah debatam, ninda debatarta, dan jadi maraku au bainomu debatam. Patik paduahon, dan jadi ganomu, jala dan jadi sumanomu, manangahan na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na dituru ni tano, yang gotunggabe si sobaon manak sioloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonong warni debata, yang gosoture dalanna, ay hona hunna dosogot, akan namang sineang ni warna. Patik paupaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, di naunomari ma ulah hamu nasa silomu, nalai anggo ari papituhoni, ari para dianan ni Jehovah debatam doi, dan jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu be, manang borum, manang naposom lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahamu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam. Ay di naunomari do di tempat debata, langit do tanu, do laut, do nasai sina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di bayani do ubahin na di pasu-pasu debata Jehovah, hari paradia dan naik, jala di perbadiai. Atong mangidogogo mahitasian Tuhan debata, lau mangulau patik naik. Ale Tuhan debata, saya perkui mahami, mangulau nobar patik ni. Amin. Marede mahita siap bukuede 432 ayat 1 ayat 2 sian hurungan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku,
sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari BNH nomor 783 ayat 1 sampai dengan 2, Allah pencipta semesta. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat yang muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa mahkota Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Konfirmasi warta gereja. Minggu kedua setelah Trinitatis tanggal 21 Juni 2020. Pertama, kebaktian minggu. Kebaktian minggu hari ini tanggal 21 Juni 2020 masih kita laksanakan di keluarga masing-masing. Kedua, kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 akan dilaksanakan kebaktian sektor di keluarga masing-masing. Tata ibadah dalam bentuk PDF dan video YouTube akan dikirim melalui WhatsApp ke grup sektor masing-masing. Ketiga, kebaktian minggu di gereja. Rencana ibadah minggu di gereja akan dimulai kembali awal bulan Juli 2020. Jam ibadah seperti biasa,
pukul 07.00, 09.30, dan 17.00 WIB. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Akan dibuatkan jadwal jam ibadah per sektor. Dimohon setiap jemaat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Setiap jemaat diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan sebelum masuk ibadah dan setelah selesai ibadah. Gereja juga akan menyediakan hand sanitizer. 3. Sebelum masuk ruang ibadah, setiap jemaat akan dilakukan cek suhu badan. Apabila pada saat dicek suhu badan lebih dari 30,5 derajat Celcius, jemaat tidak diperbolehkan ikut ibadah di gereja dan disarankan untuk pulang atau memeriksakan diri lebih lanjut. 4. Akan diberlakukan pengaturan jarak tempat duduk. Dimohon jemaat duduk di tempat yang sudah ditentukan. 5. Setiap jemaat diwajibkan menggunakan masker. 6. Sehubungan kapasitas tempat duduk hanya bisa diisi maksimal 50%, maka apabila ruang gereja sudah penuh, jemaat bersedia diarahkan ke ruang serbaguna atau lantai bawah. 7. Dimohon jemaat tidak berkerumun sebelum atau sesudah ibadah. 8. Menghindari salaman atau kontak fisik. 9. Disarankan untuk melaksanakan ibadah online atau virtual di rumah atau tidak ikut ibadah di gereja. Untuk kategori A, orang dengan penyakit kronis, diabetes, penyakit jantung, asma, penyakit paru, stroke, dan hipertensi atau penyakit keganasan. B. Usia di bawah 60 tahun. C. Ibu hamil dan bayi. D. Anak-anak usia sekolah minggu. 10. Gereja tetap akan menyediakan tata ibadah untuk dapat digunakan di rumah, bentuk PDF atau video. 11. Ibadah sekolah minggu, lansia, dan kategori lainnya termasuk kebaktian sektor tetap dilaksanakan lewat ibadah online atau ibadah di rumah. 12. Gereja akan melaksanakan penyemprotan disinfektan sebelum ibadah minggu dan penyemprotannya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Keempat, Huria peduli dampak COVID-19. Masa pandemi virus COVID-19 sudah lebih dari 3 bulan. Hal ini berdampak pada beberapa saudara jemaat kita pada kehidupan kesehariannya. Gereja mengajak seluruh jemaat untuk saling tolong-menolong untuk bisa melewati masa-masa sulit ini. AKBP Cinere menyiapkan sarana bagi saudara-saudara yang terbeban untuk membantu melalui 2 cara. Yang pertama, melalui penyediaan dana yang akan diberikan sembako direncanakan secara periodik dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Dana dapat dikirimkan ke rekening gereja di BRI Cinere dengan keterangan Diakoni Peduli Dampak COVID-19. Perkembangan pos ini akan dilaporkan pada warta gereja setiap minggu. Kedua, dengan mengirimkan sembako khusus mengenai sembako, melihat kebutuhan utama adalah beras, maka diharapkan bantuan sembako dalam bentuk beras kemasan 5 kilo. Untuk memudahkan pendataan dan pendistribusian ke jemaat, pengiriman sembako bisa diberikan ke koster gereja atau satpam gereja dengan penyertaan nama untuk administrasi pencatatan. Kelima, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat HKBP Cinere mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-namanya dapat kita lihat di lembaran warta gereja. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi yang berulang tahun tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat kebahagiaan mereka dari mezbah itu? Keenam, pokok-pokok doa. Jemaat dihimbau untuk mendoakan pokok-pokok doa terlampir dalam warta gereja. Warta lainnya yang tidak dibacakan dan warta keuangan dapat kita baca dalam warta gereja yang tersedia. Para halado mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanan, ucapan syukur, perpuluhan, persembahan diakoni,
persembahan maupun ucapan syukur untuk pembangunan gereja maupun rumah dinas kuria. Demikianlah warta gereja pada kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kita. Sekian dan terima kasih. Terpuji Tuhan ta, meredemete sebuk WD nomor 25 ayat 1, hatami alih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, dan firman Tuhan yang hadir bagi kita pada minggu ini yaitu dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu.
dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam perikop ini Allah membuat aturan dan ditetapkan bagi bangsa Israel agar mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7 atau tahun Sabat dan tahun ke-50 atau tahun Yobel yang disebut dengan tahun pembebasan. Perintah ini menyatakan bagaimana umat Tuhan memperlakukan alam, dalam hal ini tanah, supaya tidak sewenang-wenang. Walaupun Allah memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai bumi dan segala isinya, namun bukan berarti manusia pemiliknya, akan tetapi Allah sendiri. Bagaimana umat memperlakukan tanah, itulah gambaran bagaimana penghormatan mereka terhadap Allah. Tahun Yobel atau Jubilei, yaitu tahun ke-50, merupakan tahun pembebasan, yaitu pembebasan bagi para hamba dari para tuannya untuk pulang ke tanah miliknya dan pelepasan hak atas kepemilikan tanah kepada pemilik tanah awal. Hal ini merupakan antisipasi Allah supaya tidak ada tuan-tuan tanah, sedangkan orang-orang miskin merupakan orang-orang yang semakin tertindas dan semakin terpuruk. Pada tahun Yobel, si pembeli tanah akan mengembalikan tanah yang ia beli kepada si penjual, karena pada dasarnya si penjual tanah akan menjual tanahnya atas dasar ketidakmampuan dalam ekonomi. Maka hal ini merupakan maksud Allah untuk menjaga keseimbangan dan sikap adil dalam tatanan kehidupan umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara soal Allah, maka tidak lepas dari market ekonomi dengan pengelolaan alam yang baik menghasilkan kebutuhan manusia. Ekonomi sendiri berasal dari kata oikos atau rumah dan nomos atau aturan. Artinya mengatur rumah tangga. Bagaimana kita memakai ekonomi yang berpusat pada Tuhan, yang disebut dengan ekologi kristosentris. Persoalan saat ini lebih umumnya ekonomi yang berpusat pada manusia atau egosentris sebagai bentuk pengelolaan alam. Zaman ini ekonomi lebih hitam putih daripada rudal, daripada senapan, bahkan daripada pandemi COVID-19. Ukuran dunia memang ekonomi merupakan pusat dan penentu kesuksesan suatu bangsa. Oleh karenanya setiap bangsa berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkannya melalui pengelolaan alam.
Prinsip Alkitabiah tentang ekonomi adalah pemanfaatan alam oleh keahlian dan teknologi manusia untuk mempermuliakan Tuhan. Orientasi atau basis pengelolaan alam harus berpusat pada Allah dan kesejahteraan bersama atau oikonomia, bukan semangat materialisme dan tuntutan kebutuhan manusia. Memang Alkitab tidak mengajarkan kita anti materi. Malahan materi harus dijadikan alat rohani, alat memuliakan Tuhan. Dengan cara demikian, kita dapat menjadi penata layan ekonomi yang baik melalui pengelolaan alam yang baik. Tahun Yobel bukan tahun visi keserakahan dan konsumerisme ekonomi, tetapi pernyataan sebuah sistem ekonomi oikonomia atau penata layanan pengembalian kepemilikan oleh si pembeli, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, memelihara alam sama dengan memelihara diri sendiri. Mengapa? Mari kita selidiki asal dari alam, dalam hal ini tanah. Bahasa Ibrani tanah yaitu Adamah, yang merupakan bentuk feminin Adam, yang berarti tanah. Hubungan antara Adam dan Adamah yaitu bahwa Adam dijadikan atau dibentuk dari amanah. Kejadian 2:7. Maka antara Adam dan amanah adalah saudara. Maka apabila manusia merusak tanah, sesungguhnya manusia juga telah merusak dirinya sendiri. Manusia hidup di dalam alam. Apabila alam diperlakukan layaknya sebagai saudara, maka alam pun akan bersahabat. Sebaliknya, apabila manusia merusak alam, maka sesungguhnya alam akan menjadi musuh manusia. Itu sebabnya terjadi bencana alam, antara lain longsor, banjir, pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan global warming. Pada masa pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia dan negara kita, dihimbau agar stay at home, sterilisasi, hidup bersih. Bumi meremajakan dirinya, mengembalikan sementara kesegarannya tanpa polusi beberapa bulan. Menguntungkan di satu sisi buat kebutuhan ciptaan, kelestarian lingkungan hidup. Namun kita tidak tahan, tidak keluar rumah, karena dampaknya juga pada ekonomi yang semakin lemah. Saat ini kita sudah memasuki new normal dengan protokol pemerintah. Sementara obat penawar virus corona belum ditemukan. Setiap insan agar menjaga diri, menjaga kesehatan dan imunitas diri. Selain itu, menjaga lingkungan dari berbagai pencemaran, menanam pohon di tempat-tempat yang tandus. Hal ini adalah tugas kita bersama untuk merawat bumi, tempat kita berpijak, tempat kita beranak cucu. Tahun Yobel merupakan perintah Allah dalam rangka pemulihan kehidupan kita. Saat pandemi COVID-19 ini adalah pemulihan global seluruh dunia. Bumi dipulihkan dari beratnya polutan-polutan yang sudah bertahun-tahun mengendap. Dengan konsekuensi manusia menghentikan aktivitasnya beberapa bulan ini. Namun, apakah manusia bertahan dengan ketiadaan pemasukan ekonomi, ketiadaan biaya dan dana yang dibutuhkan? Kembali lagi, bahwa ancaman ekonomi begitu beratnya dibandingkan ancaman COVID-19 ini.
Maka kita memasuki new normal saat ini di negara kita. Kita memasuki tatanan kehidupan yang tidak biasa lagi agar terhindar dari COVID-19 ini. Biarlah dengan cara ini Tuhan memulihkan kita ciptaan. Namun pemulihan itu akan lebih hebat lagi yang dikatakan dalam epistel kita di Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Para malaikat diperintahkan untuk menahan angin dari keempat sudut dunia, utara, selatan, timur, dan barat, sampai pekerjaan memeteraikan orang-orang setia selesai. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima materai di dahi mereka dan diisi oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun dan menguasai pikiran, otak, dan kemauan mereka sehingga mereka diatur oleh pikiran Kristus. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 2:5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Para komando Kristus yang berjumlah 144.000 jiwa ini akan menggenapi kata-kata Yesus bahwa Injil kerajaannya akan disampaikan ke seluruh dunia sebagai kesaksian kepada semua bangsa. Dan kemudian penghakiman terakhir Allah akan turun ke muka bumi. 144.000 orang ini akan menyebarkan Injil selama kurun waktu 7 tahun yang disebut dengan sebagai akhir zaman atau zaman pencobaan. Tuhan menggunakan lambang untuk menjelaskan maksudnya kepada para penerima wahyu. Demikian pula bilangan ini merupakan suatu lambang. Untuk mengerti maksudnya harus disadari bahwa bilangan ini diperoleh dari angka 12 dan 1000. 12 kali 12 sama dengan 144 kali 1000. Bilangan 12 adalah jumlah 12 suku Israel dan jumlah dari 12 masuk bulan. Selain itu, bilangan ini juga mencakup bangsa Tuhan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Selanjutnya bilangan 1000 menunjukkan bahwa jumlah mereka cukup banyak, suatu bilangan yang bulat dan genap, jumlah hamba-hamba Tuhan yang telah genap. Pemulihan alam ini dimulai dengan penggenapan firman Tuhan bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Tujuan pemberitaan bukan manusia saja, namun segala makhluk alam semesta mendengar firman Tuhan. Ada restorasi, ada pemulihan melalui firman-Nya. Ronald J. Sider berpendapat bahwa dalam suatu iman yang alkitabiah, seluruh ciptaan dimasukkan ke dalam rencana restorasi kosmis Allah, sehingga tidak berada pada kesimpulan bahwa hanya merestorasi jiwa individu maupun komunal dari manusia saja. Hal ini pun dibahas dalam surat-surat Paulus mengenai akhir sejarah pada kedatangan Kristus kembali. Saat kedatangannya, Ia tidak hanya akan mengantarkan orang percaya pada kehidupan yang telah direstorasi secara badaniah, melainkan juga
untuk merestorasi keseluruhan ciptaan dan bukan saja manusia. Peniupan 7 sangkakala dan penumpahan 7 cawan murka Allah yang ketiganya memuat bencana atau malapetaka kosmis merupakan suatu bentuk pemulihan atau restorasi yang dilakukan oleh Sang Pencipta dari suatu bentuk yang telah rusak, tidak mewujudkan keindahan dan tidak saling menghidupkan baik manusia maupun alam. Tujuannya adalah agar seluruh ciptaan mendapatkan keselamatan yang merupakan anugerah pemberiannya bagi manusia yang menang atau yang mampu mengalahkan segala kejahatan di bumi dengan tetap setia dan taat, maupun bagi alam semesta yang tetap setia menjalankan fungsi dan perannya di bumi untuk tetap saling menghidupkan dengan sesama ciptaannya. Hal ini berkaitan dengan pandangan restorasi yang menyatakan dengan tegas bahwa sekalipun bumi yang ada sekarang telah menjadi rusak oleh karena dosa manusia, namun penebusan yang dilakukan oleh Sang Anak Domba memberikan efek bagi pemulihan global. Pemulihan tersebut memuncak pada pembaharuan akhir ciptaan pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita petik dari perikop ini. Yang pertama, kita diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk memulihkan diri, merestorasi kehidupan new normal pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberi kita waktu bersama keluarga, beribadah, bernyanyi, berdoa padanya Sang Pemberi dan Pencipta kehidupan, agar keluarga bersama-sama lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, tahun ini bagi kita adalah tahun Zending, memberitakan Injil, mengajak kita semua jemaat agar giat memberitakan Injil bagi semua orang dan ciptaan. Memberitakan Injil berarti ikut serta merestorasi, memperbaiki kehidupan manusia dan alam ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus telah merestorasi kehidupan kita. Marilah meresapi itu dimulai dari diri sendiri, semakin lebih baik dalam pengenalan akan Tuhan Allah, beriman teguh, sehingga kedepannya mampu membawa pembaharuan yang baik pada setiap orang atau influencer yang berpengaruh kepada lingkungannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami berserah kepadamu saat ini, memuliakan namamu, dan kami bersyukur menerima firman-Mu menjadi suluh dan penerang dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami menjalani hari-hari kami ke depannya, mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, bahwa Engkaulah pemilik kami, pemilik kehidupan ciptaan, di mana kami mengalami pandemi COVID-19 ini secara global dan dunia dan di negara kami ini. Dan kami telah memasuki tahap yang baru di normal oleh karena tuntunan ekonomi untuk meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, walaupun belum menemukan obat penawar daripada virus corona ini. Tapi kami yakin Tuhan tetap bekerja untuk memberikan petunjuk dan titik terang, sehingga kami dapat melalui ini dan mengatasinya melalui hikmat yang daripada-Mu. Biarlah dengan pengalaman kehidupan ini kami juga menjaga diri kami, menjaga kehidupan, menjaga lingkungan, telah merupakan ciptaan untuk memberkati kami, supaya kami dapat hidup sejahtera dalam kehidupan ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar ada hari peristirahatan bersama-sama dengan keluarga untuk memuliakan Engkau. Biarlah dengan momen beribadah
masing-masing. Yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami beberapa bulan ini oleh karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena kami memiliki waktu yang banyak bersama keluarga untuk memuji dan memuliakan Engkau, sehingga kami boleh merenungkan kembali bagaimana Tuhan memberikan alam ini untuk memberkati kami, sehingga alam ini semakin bersih, bebas dari polusi, sehingga kami juga boleh menjaga kebersihan diri kami secara jasmani, terlebih secara rohani, karena Engkau menyatakan itu supaya memberitakan Injil ke seluruh makhluk, segala ciptaan, bukan hanya kepada manusia saja. Biarlah kami Engkau utus dan Engkau pakai lebih lain lagi memberitakan firman dan setiap perilaku, tingkah, kehidupan dan pekerjaan dan urusan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa Surga yang menolong jemaat-Mu supaya teguh beriman, menolong bangsa dan negara kami supaya mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan global di tengah bangsa dan negara kami. Dan rakyat kami juga tetap kuat untuk menghadapi masalah pandemi ini. Dan terlebih anak-anak-Mu yang bersekutu dan melayani, biarlah kami tetap bersemangat untuk memuliakan Engkau. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1, Puji Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.